adaptasi. Cuman ya player-playernya udah player-player berpengalaman Om. Iya. So kita akan melihat untuk barisan line up dari Mongols dulu. Ini dia 5 pemain yang sudah kita lihat dari hari kemarin juga ya. Sebagai namanya mereka adalah tim yang sering melihat data mungkin sebelum mereka bisa menang, tapi karena best of one series ya mereka harus cepat untuk beradaptasi, dan ternyata mereka sudah beradaptasi karena 2 game terakhir yang mereka mainkan di hari yang pertama mereka torehkan dengan kemenangan juga ya. Tentunya ada Zaura di sana, yang kita tahu Zaura juga sudah mulai sering membawakan yang namanya Hirara ya, yang sempat kita mention tadi. Jadi apakah memang akan ada sesuatu yang lebih baru lagi nih untuk tim Among Us? Zaura, ada Mikey untuk mid mereka, Momo EXP Lane, dan juga Aux sebagai Roma. Nah, itu dia untuk barisan pemain-pemain dari Mongol nih. Melihat barisan-barisan seperti itu, apakah kalian terkejut mereka bisa menang kemarin berhadapan dengan KOG? Aku malah ikut senang sekarang lihat Zaura gitu loh, karena kan kita tahu ya perjuangan dia sebelumnya gimana, Om, sampai dia nge-spend pribadi tabungannya untuk bisa sampai ke ini ya, ke tahap internasional. Dan sekarang coba lihat dari jersey mereka sendiri udah ada sponsor atau apapun itu, kayak asik. Wow, dia tidak menyerah, dia belum menyerah, saudara-saudara gitu. Step up lah ya, step up ya. Itu sih perjuangan yang ya waktu kemarin kan kita ngelihat Zaura dan kawan-kawan nih menjadi kayak tim yang difavoritkan untuk lolos ya, ngedengar perjuangannya juga. Betul. Tapi sekarang ya. Tapi itu dia untuk dari Mongol ya. Tapi kita akan melihat untuk lawan mereka nih. Dari tim line up yang akan segera kita lihat bersama-sama. Ini dia. Dari VSG. Victory Song Gamers. Sayang sekali ini tim yang belum dapatin kemenangan sama sekali dari hari yang kemarin. Dan mereka butuh sesuatu sebenarnya, karena mereka sudah membawakan hal yang menurutku cukup unik juga kan. Mungkin dari sisi draft sendiri kita melihat munculnya Hanzo yang mereka bawakan. Tapi sayangnya mereka gagal untuk bisa mematahkan sinergi yang sudah mulai kelihatan bisa bermunculan sekarang. Mungkin seperti meta dari Matilda dan juga Fredrin nih. Wah, tapi sebenarnya untuk Mongols dan VSG udah ya kita lihat kemarin kan hasilnya juga ya. Tapi ini dia untuk para playersnya yang dimana VSG sendiri sedang mengalami tren yang kurang baik untuk mereka. Harusnya kita akan ngeliatnya dari Alpha 7 ya. Betul, itu dia. Tapi gak apa-apa. Nah, it's okay. Ya karena mungkin untuk Alpha 7 sendiri. Kenapa lu? Kamu terhipnotis? Gak apa-apa. Hirara. Lanjut. Hirara. Tapi bicara soal Hirara ya, kemarin sempat di respect band kan ya, ada respect band buat Hirara. Di band dengan Falcons juga. Tapi benar, memang harusnya Alpha 7, Itu ya, salah ya. Tapi gimana Ul? Hirara sendiri pick or ban gitu nggak sekarang menurut Om Awa? Nggak. Karena masih banyak yang bisa ngelawan buat Hirara kan. Mungkin contohnya seperti Marcel, ada sempat aku lihat lepas gitu tapi nggak diambil sama sekali. Nah, ini yang benar ya teman-teman ya. Saya juga bingung tadi kenapa bisa begitu. Tapi Alpha 7, nah ini mereka akan menjalani perjalanan yang panjang untuk hari ini. 4 game aja, ya bisa lah ya 4 game. Karena best of one series juga. Cuman ya mungkin advantage mereka adalah mereka bisa mendata apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Minus mereka adalah mereka belum panas dan belum main di stage. Jadi mereka harus manasin sekarang dan gak boleh terlambat mungkin untuk Alpha 7-nya. Nah, jadi sebenarnya belum panas apa belum sanggup ini? Belum panas saja. Ya. Belum panas. Oke, tapi langsung saja kita masuk ke dalam sesi ban and pick. Ya, itu dari draft sesi kita. Hirara Long, tadi kamu mention tadi Long Hirara. Pick or ban? Gantian oke tadi. Enggak. Kalau Hirara kayaknya enggak sampai pick or ban. Karena aku pribadi sendiri oke lah, mereka kan udah di tahap profesional player lah gitu ya. Tapi apakah emang hero itu juga emang jadi gitu lama juga kayaknya kurang dulu. Belum. Aul sendiri Aul? Iya, kalau pick or ban sih belum ya, tapi pilihan bisa masuk ke opsi atas lah. Oke. Tapi menarik ya, melihat line up dari Alpha 7. Kalau kalian lihat, mungkin kalian kangen sendiri yang ngelihat. Oh, ini kan EXP-nya dulu ada
Mungkin kalian kenalnya Sanford, terus siapa lagi nih kita nih? Edward ya kan? Di sini ada satu sebenarnya nih nyempil ya, tapi agak menghilang. Ada Nuts, bener gak Ul? Waduh, ini mah bukan masalah Nuts lagi Om, ini mah kenangannya itu loh. Iya makanya. Waktu itu. Jagoan saya dulu itu. Iya. Iya. Tapi Dulu ingat saya gak pas dia Edward, mau kan? piala? Iya, ingat. Emang rada bandel waktu itu kan ya, tapi nggak masalah. Orang menang kan bebas. Bener. Oke, tapi ternyata Irara masuk ke fase band loh, se-respect itu mereka. Ada referensi kan kemarin soalnya dari Zaura sendiri. Walaupun ya mungkin hasilnya belum maksimal ya Om ya kemarin. Tapi kan tetap ada referensinya. Wah, tapi ini meta sangat berubah banget ya. Kalau aku lihat kemarin tuh first pick-nya kadang-kadang muncul Matilda, kadang muncul Atlas juga bisa di atas Om. Ini malah, tapi Arlott ini aku tahu banget sih. Emang dia user Arlott nih, dan sekarang dipakai nih Ul. Dulu mah ingatnya Esme ya lu ya ingat Esme ya? Iya. Ya, dulu kan Nuts itu kan dikenal dengan penghancur counter kan. Orang ngomongnya mungkin kayak contoh kita ngambil simpelnya itu direct counternya Esmeralda karena dulu kan sering ada di matchup laning yang sama gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau di tangan Nuts kan jadi beda semua gitu loh. Apapun hero-hero yang menjadi counter malah jadi itu yang tumbang semua. Iya. Tapi itu masa lalu nih ya. Kita harus melihat yang sekarang juga. Masa lalu betul. Iya, ya, gak apa-apa dia kan juara MSC. Oh iya, benar lagi. Iya. Ngangkat-ngangkat trofi waktu itu. Iya. Ya, tapi menarik sih kalau sampai bisa gabung ke atas misal lolos ya kan ketemu lagi tuh sama teman-teman yang lain kan. Karena Nuts sudah lama banget nih, beda region juga. Tapi Atlas cukup rayo ya di meta yang sekarang nih. Kalau melihat bagaimana penyebab dari Atlas sendiri karena movement speednya yang cepat dan juga ya fatalingnya ini ternyata bisa jadi memaksakan untuk penggunaan dari Purify. Kadang dikejar-kejar sotong aja udah ada aja di kejadian kalau nggak tenang tuh spell kepancing lah, flying sotong gitu kalau udah perfect match udah meresahkan tapi wow, Yisun shit. Wow, oke. Main assassin ya tapi masih bisa di gold sih ya. Bisa. Ya, aku kalau ngelihat jersey orange gini aku kayak inget yang tahun lalu tahu Om yang kayak Vivi waktu itu. Wah benar juga ya. Ya kan Vivi waktu itu dengan jersey orange-nya kan mengejutkan kita semua ya kan dengan permainan. Kamu jangan buat teori baru dong kan? Iya, jersey orange sama dengan ngejutin yang pulang itu. Iya ngejutin. Sering kok ngejutin. Ya tapi belum ada marksman yang diambil nih sekarang nih. Kalian suka marksman siapa nih? Long sebagai old laner Long siapa Long? Opsi Dilung saya sekarang. Buset. Opsi Dilung. Tapi banyak Opsi Dilung. Kayak Cloud masih Prayo, terus yang di MSC sebenarnya Cloud dengan Moskov ya Ul ya, yang apa ya? Ya Cloud Moskov, Harit udah mulai geser ya dari pilihan. Ya ini Matilda-nya ditutup ya, gak mau meresahkan. Matilda hero-hero heal sekarang juga udah mulai bisa jadi opsi banget. Nizongnya ditutup ya. Ya kayaknya pengen menangin lane juga sih. Nyaman nanti kan buat Nuts dengan Arlotnya bisa jalan, bisa. Dan tanpa Matilda sebenarnya ini Matilda bisa jadi paket juga kan dengan Akai. Iya. Matilda bagusnya paketnya sama apa coba Om untuk sekarang Predrin kah? Predrin. Ya semua tank lah. Baxia juga masih oke banget. Iya kan? Spesifik Predrin. Spesifik Kalau aku suka ngeliat Matilda sama Predrin. Terbang ya, tapi Alice muncul lagi. Kemarin Mumu dengan Alice bagus banget ya waktu dari KOG. Yep. Oke, bisa. Kalau langsung mungkin tempel lift-nya. Ambil marksman cepat untuk nunggangin. Oke, misalnya masih ada Kari. Tapi Kari Purif. Sulit nggak sih? Ya, tapi ada sabar. Dulu udah pohon terkuat sudah keluar. Pohonan. Wah ini nih. Karena sebenarnya ini lebih ke diarahkan pakai cloud ya sih. Berarti ya flex kan berarti. Wah, kayaknya
bisa digeser ke gold buat isu di sini. Ya. Sunjin bisa masuk gol, terus juga Freddy bisa keluar kalau ya, kalau memang itu dari Mongol sendiri. Karena ya bisa juga masih tetap. Dan di patch yang sekarang Sunjin farmnya cepat banget. Di level 15 itu, wah itu very fast lah, apalagi kalau bisa ambil ya. Kalau isu dari gold, di jungle, gold lane jarang jauh kali ya, yang punya range lebih lagi. Kalian ini kalau main ini ya sekarang. Kalian. Wah, Opsi dulu, goreng. Opsi dulu. Kalau di Summon sama Lulung langsung bisa keluar. Tapi ngeliat drop ini hero Mongol saya. Mongol. Awal jago. Aku apa saja. Ada sedikit perbedaan ya, tapi ya memang lebih balance di Alpha 7 kalau lihat dari isi draftnya. Jadi ya seperti kalian langsung take over saja ya, karena kita akan segera masuk ke dalam game sebentar lagi. Kenapa belum? Berarti ada perbedaannya antara Aulung ya. Kalau Aul tadi apa Seven Pulung Mongol kita lihat ya. Opsi dia. Ini ingin pertama ya. But it's okay. Jadi silakan saja buat Apollo dan Aul. Oke, terima kasih Om Wawa ya. Atas satu narasi baru lagi yang terus diucapkan dari tadi. Terus ketua nih sekarang jadi ketua nih ya. Oke, tapi Pak Polo lebih ke The Bongol bayar ke opsi dia aja kah? Saya bayar Scotty dia aja ya. Dia itu dari skillnya sendiri itu cepat banget. Dia bukan pendidikan doang gitu ya. Tapi enak, dia ngumpulin shotnya juga enak. Pak Polo berarti tipikal opsi dia Skypierce ya? Iya. Oke. Cuman mungkin kan dulunya kan ada perdebatan karena orang pakai Trinity yang dari efektif atau mau kritikal gitu ya. Sekarang ini enggak bergerak ke kritikal gara-gara si berserker juga di media. Benar. Tapi dengan festival of Blood juga ya sama nih untuk kedua player, mau cari Destiny juga. Coba deh, biasanya kalau kita main Destiny juga kan membawakan Skypierce biasanya. Nah, kita lihat apakah ada ataukah tidak ada sama sekali. Kadang nggak perlu juga gitu loh nyari game juga untuk Sunjin atau yang nyari damage yang besarnya untuk opsi ya. Ini udah mulai ada gangguan nih dari atas breaker. Yap. Jadi dia masih santai dulu. Setelah tadi mengeluarkan satu spellnya ya. If dulu santai dulu, relax dulu, tenang dulu di bagian bawah antara Elis dan juga Arlot. Yap. Masih belum terjadi hal-hal yang begitu mengerikan. Itu udah belum. Ini kamu solonya coba. Dia sampai segitu tadi yang sekarang. Mereka berhasil mendapatkan first blood-nya. Ada Aka yang berhasil ditumbang. Shark harus pulang Zia bonyok. Wah, itu yang tadi udah gue bilang di pas draft. Perfect match itu pas dia lagi mau belah diri aja bahkan belum ada gerakan mau inisiasi udah trigger spell dan itu mahal banget tadi trigger spellnya ke Cold World, terus juga mengetahui dari best player one-nya belum level 4 langsung ditempel dan akhirnya jadi first blood untuk Mongol dan sekarang udah mulai bergerak ke arah bawah. Yap, jadi sepertinya ada dua titik pertempuran. Tadi ada dari otak yang udah bawah, lalu juga sekarang itu totalnya Mikey harus mundur sedikit ada kecil sampai sudah dikeluarkan keluar di luar main collection yang sejauh ini namun Mikey-nya down berhasil dilewatkan tapi best player one menjadi korban kapan pula Opsi harus mundur sedikit lebih jauh dan sedikit lebih tersisa Saura menjadi korban pula If menjadi bintang waktu kali ini ngomongin kemana-mana dan selesai sudah triple kill berarti didapatkan oleh If. Wow, World ya, dapetin triple kill setelah yang mungkin tadi trigger dari spellnya gak masalah. Ini jadi dengan area of effect yang besar. Plus juga memang akhirnya menjadi pertukaran aja yang dilakukan sama Alpha 7. Tapi udah mulai lagi ada Fataliga connect karena dua player dan Kowo menjadi satu-satunya utama. Mikey belum bisa mendapatkan satu poin kill tersebut karena shotnya masih bergabung untuk bisa pulang bagian belakang udah ada satu pergerakan yang Sunjin sedikit lagi dan selesai. Berhasil langsung mendapatkan poin kill kembali 2 poin kill untuk Saura. Ya, itu walaupun Shark tadi coba untuk benar-benar nge-backup ya agar World-nya nggak kena shutdown.
buka Private Giant. tapi Wah, ada pencurian pencurian ini ini Zaura bakal jadi masalah buat Alpha 7. Ini bakal manfaatin Snowball Power-nya. Modal 20 mil. Oke. Dan dapat lagi cepet banget rotasi di Zaura ini. Tahu banget ya kayak patternnya abis ini nextnya komit banget mau ke mana. Abis dari Orange geng ke EXP-nya juga akhirnya dapetin nyawa dari Nuts. Dan ya ini jadi tabungan lagi nih buat Zaura yang sekarang udah level 7 juga. Dan ini belum ada gangguan secara berarti untuk ke Zauranya. Karena lihat Rivernya juga udah mulai dipegang sama Momo. Auxia udah mulai cari-cari gangguan dan Carrot Cargo. Ini gas lagi kah ini Arlotnya? Mereka masih punya kesempatan tersebut namun pada berbeda. Oke. Masih sangat kuat dengan penggunaan obsidian yang dia punya. Oh, oke, mainnya di Corrosion. Ini ya. Yang itu buat ngobrolin yang punya durability tinggi juga. Betul. Biar nanti Zauranya yang nge-burst gitu. Tapi wah, rotasi-rotasi yang dilakukan sama Bongos ini mereka komit banget sih, mereka cepet banget dan belum kelihatan combo dari Akai Arlotnya Alpha 7. Karena dari Udah patrolling. Berasa tadi membanting lagi ke arah pergerakan ini, tapi Ipnya pun masih bisa menyelamatkan diri sementara mereka harus mundur terlebih dahulu. Troll muncul, informasi udah dapat. Ya, gak ada yang tumbang juga ya untuk sejauh ini masih bisa ada kontestasi ke arah itu. Wah, Natsnya sudah mulai gerak perang, sudah mulai ditahu apa yang akan terjadi karena sekarang Tuan Ruin. Kalau dikata beberapa yang double kill, tidak bakal pula. Offset down, sekarang mereka masih mengejar lagi pergerakan dan Ipnya berhasil tidak bakal pula, tapi sedikit lebih tersisa. Ipnya menghilang, Ipnya lenyap di tempat yang lain. Hampir solo. Hampir ya. Kalau solo kill itu semua tipe pada kita pada Bongos ya berarti. Karena di area turtle-nya ini juga akan kembali dikuasai oleh Zaura. Aman banget gak ada gangguan dan ini dia untuk instant replay-nya. Efek tahun yang gak ganggu. Terus juga bagaimana adanya Nuts yang memang masuk. Tapi gak ada kombinasi yang dilakukan. Karena best player one-nya gak punya dari heavy spin. Jadi gak ada combo yang diharapkan setelah ngeliat Akai dan juga Arlot. Dan setelah itu jangka panjang, masih ada Crimson Vegan, ditarik lagi dari Lana dan Legend Flare. Dan akhirnya ngebuat dari The Bongos menangin banget dari fight. Dan tadi di top lane juga hampir solo kill ya. Oke, nanti ini mau diisikan apa tidak? Dan seperti sekarang ada heavy spin udah dikeluarkan, berhasil menjepit ini sekarang. Dari sotong yang tidak bisa diselamatkan lagi. Bye-bye. Tadi emang agak dalam juga kena geser, tapi bakal ditabrak balik kan? Agak bahaya kayaknya masih belum ya nunggu wave berikutnya aja. Tapi kalau ini udah join fight, Jarang-jarang ya. ya tapi memang susah juga tadi ya ditabrak-tabrak dengan cepet juga. Sampai belum ada reaksi dari Alpha 7 yang lainnya juga. Tapi di sisi lain, tengahnya Alpha udah ada nih Pak. Hilang. Bagaimana mereka tadi di fight kayak begitu mereka 4 orang lenyap. Orang kelimanya Zia juga harus pulang dengan luka di sekujur tubuh. Gimana lagi? Apa yang bisa menyelamatkan mereka lagi dari itu? Hilang tertaruh udah. Ya susah juga ya pastinya butuh banget buat dia bisa fight. Tapi ya ini ganggu banget sih. Auxia kalaupun emang mau dimakan dia bisa nge-trigger banyak dari resource skill. Dan bottom lane-nya bolong juga ternyata. Bolong juga? Tidak bisa dipertahankan lagi. Ini semua damage sekarang Mongol udah punya gitu loh. Isun-isunnya aman, dapat nutrisi yang sangat-sangat cukup, kayaknya juga oke. Kalau emang nanti mereka bertipe lagi sekarang Fatali, lenyap seketika Nuts gak bisa bergerak sama sekali. Itu di-trigger minimal atau ya dihilangin. Akhirnya kombonya patah banget dan sekarang hanya menyisakan 4 main tanpa adanya Suzuki Heavy Laner bagi Alpha 7. Ya, semakin menutup chance mereka bisa melakukan kontes dan akhirnya Perfect Turtle bisa didapatkan oleh The Bongos. Lihat rotasinya bareng-bareng ini. Semuanya bahkan 4 orang. Sekarang Heavy Spin udah dikeluarkan, Blazing Duel terlihat pada tersebut utara. Berdagang kamu yang masih sangat kuat, tumbang ada satu lagi di luar PPS sudah dikeluarkan pula. Momo masih tetap mengeluarkan Tuan Ruin. Dan mereka masih mencoba untuk membebaskan. Woi, berhasil kabur, tapi Zaura lenyap kali ini udah dapat kill. Didapat
diselamatkan oleh Zuxin. Ya, 4 tukar 1 ya, itu bukan pertukaran yang adil udah pasti. Udah gitu di atasnya juga didorong dan ternyata Cypher's ini ada di tangan dari Kay. Dia yang akan menjadi sosok eksekutor nantinya. Karena ya ini juga sebenarnya lumayan si Alpha Seven lumayan pecahin bounty-nya dengan encounter karena Zaura juga yang udah dapetin banyak poin kill. Tapi itu masih belum cukup untuk mengejar ketertinggalan mereka yang jauh 7.100 sekarang. Perbedaannya Ini menit 9 loh. dan itu dia Skypierce ya, yang terselip sebagai yang ketiga bagi Kay setelah Corrosion dan juga di Hunter Sword-nya. Sementara itu full util ya buat Meiki, dia punya Ice Queen 1 juga, Malah Victor ada tangan dari Zaura, dan Best Player 1. Oke, Best Player 1 mau sampai kapan dia harus nahannya begitu enggak akan sanggup, dan itu dia. Ada Stack Skyface, double kill, berhasil dapatkan lagi oleh Kay, ada 20 stack sekarang. Ya. Wow, ini tambah lagi ya 20 stack Vitality. Tadi nyangkut juga kan Hanokbo-nya pas ke arah Best Player 1. Masih bergerak sama sekali tadi. Udah nyangkut diikuti mau sampai mana juga. Kalau emang dia nggak bakal lepasin ya. Muterin kan. Muter. Dia akai muter juga. Aku nyangkut. Bener, itu jadi best dokter itu setitik lagi ya, hampir bisa dihancurin. Tapi harusnya ini agak sedikit bisa ketahan. Dan Mongols lebih fokus untuk sampai objektif aja ke area dari Lord sekarang mereka kuasai. Dan sepertinya chance untuk Alpha Seven melakukan kontes juga ini tertutup ya, karena udah dijagain sama Aung gitu. Di depannya juga udah ada Mikey. Dan turret dari The Mongols masih utuh semua ya, walaupun bawah ini sebenarnya dikit lagi hancur. Tapi ya terbilang nggak ada objektif yang bisa dibayarin sama Alpha Seven. Barusan Mumu ngebawain menu tambahan untuk Zaura coba. Kan Zaura tadi ngelot ya. Dibawain monster jang. Silakan. Sekalian Silakan. lagi Doro by one get one ini Mas silakan. Ya dari segi damage sebenarnya untuk Alpha Seven ya mereka cukup mengandalkan ke arah Zia ya, yang dimana Swift Trinity-nya juga udah selesai. Namun masih dengan pertanyaan apakah punya space untuk damage nih, karena banyak banget gangguan apalagi juga ngeliat atributnya sekarang jauh banget. 10.000 cara masuknya gimana? Bisa masuk keluar jadi notif mah oke. Best Player 1 harus merasakan akibatnya hanya sebentar maju karir terdepan lenyap. Nah, satu lagi digerobotin ya, base battle turret yang gak ada, Lord-nya masih ada di atas dengan keadaan sangat-sangat prima ya. Ini belum dicicil sama sekali juga oleh Alpha Seven. Kita mau coba masuk. Nah itu dia ada nomor ini seharusnya sama juga kalian yang punya yang mundur sedikit terlebih dahulu dari Kay. Masih bersama dengan Kevin, coba lihat Shabana di mana-mana begitu banyak puluhan yang sudah didapatkan dan game yang pertama selesai. 21 berbanding 6 poin kill.